Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Abu Tama Aceh, Fakultas Perikanan, Prodi. Maksud dan tujuan kami ialah untuk memenuhi mata kuliah pencemaran perairan yang diasuh Kampung Jawa, Kecamatan Kutaraja, Kota Kami Bandar. akan mengidentifikasikan beberapa masalah tentang pencemaran perairan. Yang pertama adalah tentang jenis bioindikatornya, ikan dan spesifikasinya. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang bioindikator yang ada di perairan tersebut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adli, jurusan Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan. Baik, menurut informasi warga di sini, perairan tersebut sudah terverifikasi oleh sampah-sampah yang ada di atas puncak itu. Sampah-sampah tersebut meliputi tentang plastik, kayu, ataupun sebagainya. Di sini, di perairan di sini banyak, menurut warga banyak terdapat ikan bulan-bulan atau sering disebut dengan bahasa Latin Megalops. Ikan ini memiliki warna keperak-perakan di bagian samping tubuhnya, sementara di bagian punggung tampak hijau kebiruan. Di sini ikan ini termasuk ikan pemangsa oportunis atau sering disebut ikan pemangsa kecil, atau dia kadang-kadang sering memakan tumbuhan. Pengaruh yang terjadi pada ikan yang sudah tercemar dari limbah tersebut, plankton-plankton yang ada di sungai ini melalui sampah-sampah dibuang oleh masyarakat sehingga percairan tersebut akan tercemar, dan ditambah lagi oleh pabrik-pabrik yang menampung sampah di atas puncak situ. Adapun yang akibat tercemarnya perairan tersebut, di sini bisa kita lihat pencemaran melalui irigasi tersebut. Air mengalir dari situ melalui dari sini ke sini dan dibuang ke sungai. Baik, saya akan menjelaskan sedikit cara terurainya plastik, yaitu dengan cara plastik terurai dengan cara menggunakan sinar matahari ultraviolet. Di sini jika plastiknya sudah terkena matahari, otomatis plastiknya akan pecah-pecah dan terurai. Di dalam mikroorganisme di sini yang berperan penting dalam penguraian plastik. Di sini banyak oksigen yang diperlukan dalam menguraikan plastik, sehingga perairan di sekitar akan kekurangan oksigen, dan organisme-organisme yang di perairan otomatis akan terancam punah. Baik, saya akan menjelaskan sedikit lagi tentang kriteria ciri air yang tercemar di perairan. Adapun contohnya yaitu adanya perubahan suhu. Biasanya perubahan suhu di perairan sekitar 28 derajat Celcius. Jika suhunya 20 derajat Celcius atau sampai itu, akan otomatis perairan tersebut akan tercemar. Dan pH-nya 4 sampai 6 atau 8 sampai 9 itu juga akan tercemar. Tapi di sini kita nggak bisa mengukur secara manual, dia harus memerlukan pH. Adapun alat-alat yang untuk mengukur suhu yaitu termometer, dan pH-nya mengukur pH dengan pH meter. Adapun kriteria lain yaitu tentang air, yaitu bisa dengan kriterianya dengan warna, bau, dan rasa air. Di sini bisa kita lihat airnya enggak terlalu bening kali, sudah agak kecoklat-coklatan. Bisa dilihat dengan kasat mata, tapi kalau bau mungkin bisa kita cium, dan rasa airnya bisa kita rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rudi Izarsa. Di sini saya mengidentifikasikan judul ialah tentang organisme, yang lebih ke bioindikatornya,
lebih ke hewani. Di sini yaitu indikatornya ialah kepiting, udang, dan lain-lain. Di sini yang sangat berpengaruh sekali ialah bagi udang. Kalau misalnya perairan yang tercemar, udang tidak bisa hidup sama sekali karena tidak ada bahan makan alami yang ada di perairan tersebut. Karena airnya kotor ataupun waktu hujan terurai, maka plankton ataupun fitoplankton sejenisnya maka akan mati. Dan yang tumbuh yaitu bakteri jahat yaitu Vibrio. Sifatnya itu bisa membunuh biota-biota yang hidup di perairan tersebut. Adapun golongan krustasea ialah yaitu sering kita dengar yaitu jenis udang dan kepiting. Di sini ialah misalnya airnya tercemar, parameternya akan rusak. Jadi biota ataupun organisme di dalamnya tidak dapat berkembang biak dan akan rusaknya lingkungan tersebut. Dan di sini yaitu pengaruhnya untuk bagi masyarakat ialah tidak bisa membudidayakan udang sama sekali. Adapun manfaat untuk bagi masyarakat ialah kebanyakan ialah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan poin yang ketiga tentang jenis-jenis bioindikator tentang tumbuhan yang ada di sekitar tempat pencemaran ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Firmanzi Maulana Efda, Fakultas Perikanan, Prodi Budidaya Perairan. Mungkin kita bisa lihat di sini jenis tumbuhan yang ada di sekitar tempat pencemaran ini. Yang pertama bisa kita lihat ini adalah salah satu pohon bakau yang ada di sini, yang berada di dekat pintu air tercemar atau yang aliran air yang ada di sini. Mungkin di sini tadi hanya beberapa pohon bakau. Mungkin bisa kita lihat di sana. Ini seperti taman atau tempat wisata yang ada di sekitar sini. Dan mungkin ada beberapa pohon yang bisa kita lihat di sana yang tercemar atau tidak tahan terhadap pencemaran di sini. Nah, itu contohnya adalah pohon pete, dan di sekitar itu ada juga pohon yang tahan seperti pohon nipah, bahasa Acehnya kalau setahu saya. Yang keempat itu yang berjudul apa terjadinya dari pencemaran tersebut kepada warga di sekitarnya. Baik, terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan pencemaran tersebut, saya ingin perkenalkan nama saya Rama Iqbal, saya dari Fakultas Perikanan. Adapun menurut informasi daripada warga, keluhan daripada warga di sini, bau yang dihasilkan daripada pembuangan sampah ini yang tidak sehat, sehingga warga-warga ini banyak yang merasa tidak nyaman bahwasanya dengan bau tersebut. Dan di sebelah kiri kita itu ada yang sering kita kenal Pelabuhan Samudra, yang dimana pada Pelabuhan Samudra tersebut terjadi transaksi jual beli ikan, dimana pada tempat itu pada pagi dan siang hari mencium aroma yang tidak sedap yang dihembus oleh angin ke tempat pelabuhan tersebut. Dan selanjutnya, selain daripada polusi udara yang dihasilkan dari limbah tersebut, juga banyak bahan-bahan pestisida yang tidak dapat terurai, sehingga pada masa musim hujan bahan-bahan pestisida tersebut mengalir dari sungai mengalir ke suatu perairan, sehingga menurut informasi warga di sekitar Kampung Jawa ini, kekerangan ataupun kerang-kerang yang ada di pekarangan sungai sini tidak bisa hidup karena banyaknya bahan-bahan pestisida yang tidak dapat terurai, sehingga mencemari perairan di sekitar Kampung Jawa tersebut. Selain terjadinya polusi bau yang tidak sehat dan yang dihasilkan dari tempat pembuangan sampah tersebut, selain dan juga kepada penduduk warga,
dan di perairan tersebut. Dan untuk pembukaan lahan baik untuk tambak, untuk pemeliharaan ikan, udang ataupun tempat-tempat tambak budidaya udang windu itu tidak cocok untuk dikembangkan di daerah tersebut. Dan juga untuk penduduk pun kalau pembukaan lahan untuk pembuatan perumahan di sini tidak bagus dikarenakan baunya yang tidak nyaman dihirup sehingga tidak sehat untuk udaranya. Sekianlah video yang kami buat pada hari ini. Dimohon pada teman-teman kalau memang kurang memuaskan dimaklumi, dan jangan lupa subscribe di bawah ini dan ditunggu komennya.